au maradon mufsidan. Terus Kanjeng Nabi, apa toh sira iku ora ndang-ndang komitmen istiqomah nglakoni amal soleh ngenteni maradon mufsidan, loro sing loro iku ngerusak. Kali Kanjeng Nabi bahasa maradon loro niku disifati kalian kalimat mufsidan, ngerusak. Maksudnya ya napa? Sebab wong loro niku ngerusak dateng selera amal soleh. Loro niku saged ngerusak ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Kula contohaken biasae wong niku jam 09.00 salat duha. Ternyata jam 7 awake ngreges. Awake ngreges, sirahe ngelu, awake cekot-cekot. Kira-kira dadi salat duha napa mboten? Angel ora kira salat duha gitu. Wayahe tahajud ternyata tangi-tangi kuwatuken ngreges awake. Cekot-cekot kabeh, untune loro pisan, wis ora kira tahajud. Nah niki yang diarani maradun mufsidan, loro sing ngerusak selera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kula lan panjenengan niki sudah melakukan istiqomah, komitmen istiqomah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, misalnya ngelakoni sholat duha, ngelakoni sholat tahajud, terus rutin macoe Quran, wis istiqomah sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kok dilalah dikai udur syar'i loro ambek Allah Subhanahu wa taala. Niki senajan to ora sholat duha krana loro, senajan to ora maca Quran krana loro, senajan to mboten tahajud ki krana alasan loro, moko loro kita niki tetap ditulis ambek Gusti Allah maca Quran, cik ditulis ambek Gusti Allah tahajud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian kitab Khosaisul Ummah Masjid Al-Ghafur rahimakumullah wa hafizakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada junjungan kita, panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kados biasa saat ngaji, monggo kita baca doa awal majelis kersane tambah berkah pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Rabbi zidni ilman wa wassi'li fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al
ya qaiman bila zawal ya mubdian bila misal falakal hamdu walakal minnah walakal syarafu ala kulli hal wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Saderenge kita waos kitab menika langkung rumin kula badhe matur tentang amal soleh mumpung iling. Dados Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki natih dawuh sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Kanjeng Nabi dawuh badiru bil a'mali sab'an hal tadhiru illa faqran munsiyan au ghinan mudghiyan au maradun mufsidan au haraman mufannidan au mautan mujhizan au dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar au as-sa'a was-sa'atu adha wa amar. Dawuhipun Kanjeng Nabi badiru bil a'mali sab'an, berlomba-lombalah kalian untuk segera beramal soleh. Amal soleh nopo mawon sing mampu kita lakoni. Artine niku berkomitmen lah, usahano duwe istiqomah amal soleh. Entah itu sholat jamaah, entah itu membaca Quran rutin tiap hari, entah di waktu setelah maghrib atau setelah subuh, entah itu Jumat berkah. Walhasil amal soleh apa saja kata Nabi disuruh untuk berlomba-lomba segera melaksanakan, jangan menunggu nanti besok atau lusa sebelum datangnya 7 perkara, yang mana 7 perkara ini kalau sudah datang mengenai manusia dikhawatirkan orang itu sudah tidak bisa lagi istiqomah beramal soleh, karena 7 perkara ini termasuk fitnah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Napa mawon 7 perkara itu? Terus Kanjeng Nabi hal tantaziruna illa faqron munsian. Apakah kalian harus menunggu keadaan fakir, yang mana fakir itu bisa menjadikan manusia lupa akan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa taala? Wis endang, ayo ndang istiqomah, komitmen ngelakoni amal soleh, ojo sampai ketakan ujian fakir kaya niku sama-sama ujian, dan itu sunatullah. Tidak ada jaminan bagi orang kaya terus sebelum mati jadikan fakir, ataupun orang fakir tidak ada jaminan terus sampai mati ternyata diberi kesempatan kaya. Kaya fakir itu ujian, namun yang jadi pertanyaan adalah siapkah kita dengan ujian fakir itu? Siapkah kita dengan ujian kaya itu? Sebab fakir terus Kanjeng Nabi disifati munsian. Fakir itu bisa melupakan seseorang terhadap hak kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor kali awinan mudghiyan, ojo sampai wis ketekan sugih terus durung duwe amal soleh sing diistiqomahno. Engko ndadekno sugihne iku tambah ado nang Gusti Allah. Sebab ketika seseorang belum istiqomah amal soleh nggih, terus kok ndadak dikei dunya akeh mbek Allah,
niki tambah lali. Wong sebelum sugih mawon ora tahu jamaah misalnya. Durung sugih ae itu gak tahu maca Quran. Nah ketika dikek sugih dadak niki khawatire ora sempat ngelakoni sholat jamaah, ora sempat maca Quran, sehingga sugih niku ndadosaken duraka dhateng Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor 3, au maradon mufsidan. Terus Kanjeng Nabi, apa toh sira iku ora ndang-ndang komitmen istiqomah ngelakoni amal soleh, ngenteni maradon mufsidan, loro sing loro iku ngerusak. Kali Kanjeng Nabi bahasa maradon loro niku disifati kalian kalimat mufsidan, ngerusak. Maksudnya ya napa? Sebab wong loro niku ngerusak dateng selera amal soleh. Loro niku saged ngerusak ibadah dateng Allah Subhanahu wa taala. Kula contohaken biasae wong niku jam 09.00 salat duha. Ternyata jam 7 awake ngreges. Awake ngreges, sirahe ngelu, awake cekot-cekot. Kira-kira dadi salat duha napa mboten? Angel ora kira salat duha gitu. Wayahe tahajud ternyata tangi-tangi kuwatuken, greges awake. Cekot-cekot kabeh, untune loro pisan, wis ora kira tahajud. Nah niki sing diarani maradun mufsidan, loro sing ngerusak selera beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kula lan panjenengan niki sudah melakukan istiqomah, komitmen istiqomah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, misalnya ngelakoni sholat duha, ngelakoni sholat tahajud, terus rutin macoe Quran, wis istiqomah sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Kok dilalah dikai udur syar'i lara ambek Allah Subhanahu wa taala. Niki senajan to ora sholat duha krana lara, senajan to ora maca Quran krana lara, senajan to mboten tahajud ki krana alasan lara, moko lara kita niki tetap ditulis ambek Gusti Allah maca Quran, cik ditulis ambek Gusti Allah tahajud, cik ditulis ambek Gusti Allah salat duha. Napa nggih krana wis istiqomah sadurunge. Niki berdasarkan hadis terus Kanjeng Nabi wonten ing kitab Riyadhus Shalihin bab ikhlas, hadis yang keempat. Kanjeng Nabi dawuh riwayat dari Jabir bin Abdullah, inna bil Madinah larijalan masirtum masiron wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasahumul marad. Terus Kanjeng Nabi matur datang sahabat Jabir bin Abdullah, hei Jabir, di Madinah niki Kanjeng Nabi nyeritakan nalikane sepulang dari perang Tabuk, wangsul saking perang Tabuk niki Kanjeng Nabi matur ten gene sahabat Jabir bin Abdullah, hei Jabir, nang Madinah iku ana wong-wong sing ora melu perang. Mereka tidak ikut menyusuri jalan sampai ratusan kilometer, orang melok kepanasan, orang melok kepayan, tapi mereka tetap mendapatkan pahala seperti kalian. Kenapa? Habasahumul marad, krono mereka diuji udur syar'i yang berupa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Lho enake niki lho. Lek kula kali panjenengan wis istiqomah saben dina, saben minggu, saben wulan nggih, wis salat duha niku kaya kewajiban misale. Salat tahajud wis ben duwina dilakoni. Kok moro-moro udur syar'i
ngoten udur saya entah itu ketekan tamu nggih wayahe maca Quran maghrib sampai isya ana tamu kira-kira nemoni tamu napa maca Quran nggih nemoni tamu kon maca Quran kan pribadi lah tamu lebih diutamakan nemoni tamu ora sida maca Quran oleh ganjaran loro ganjaran nemoni tamu yo ganjaran maca Quran tetap ditulis sampai Allah Subhanahu wa taala. Misalnya jam 09.00 niku wau biasa kita sholat duha, ternyata sakit tidak mampu sholat duha. Lu dalam keadaan sakit dan tidak sholat duha tetap ditulis duha kali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebelumnya sudah istiqomah. Terus Kanjeng Nabi sing nomor sekawan au haroman mufannidan haroman mufannidan ojo sampai siro durung sampai ngelakoni istiqomah amal soleh kita belum berkomitmen melakukan amal soleh gurung duwe amal soleh sing kita istiqomahkan kok tiba-tiba dikei ujian pekun sampai Allah Subhanahu wa taala. Nek wis pikun terus Kanjeng Nabi haroman mufannidan melemahkan akal orang mampu amal soleh tapi ketika sebelum pikun kok dia sudah punya amal soleh yang diistiqomahkan istiqomah maca Qur'ane waktu maghrib sampai isya misalnya utawa subuh sampai isyraq istiqomah duhai istiqomah tajute misalnya terus ternyata diuji pekun oleh Allah Subhanahu wa taala maka di masa pekunnya itu tiap hari diberi pahala sholat duhanya tiap hari diberi pahala baca Qur'annya tiap hari diberi pahala tahajudnya kok pekun sampai mati dikei pahala tiap maghrib baca Qur'an tiap siang diberi pahala sholat duha biasa tahajud ya diberi pahala tahajud niki keutamaan daripada istiqomah nah, mula niku diingataken kalian Kanjeng Nabi badiru bil a'mali sab'an wis endang berlomba-lomba kalian berkomitmen beramal soleh dengan istiqomah sebelum datangnya 7 perkara sing nomor 5 au mautan mujhizan ojo sampai durung duwe amal soleh sing diistiqomahno tak kok moro-moro ketekan mati Masya Allah mautan mujhizan mati yang tidak disangka-sangka waktunya dadak moro-moro mati ora semayan nah lek wis mati ya wis ora iso nambah amal soleh ora iso nambah sangu kanggo madhep Allah Subhanahu wa taala tapi wong lek wis duwe amal soleh di istiqomah no maka tiang niku tentrem aman sebab duwe celengan duwe sangu awid dajjal fasyarruhu ibn yuntador utawa ojo sampai durung duwe amal soleh sing di istiqomah no moro-moro dajjal wis metu terus Kanjeng Nabi fasyarruhu ibn yuntador dajjal iku ngunu saelek-eleke perkara gaib namun yuntador sing dienteni ambek akhir zaman bakal metu lek wis metu akeh gak slamete menungso mula niku kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipun ajari untuk terhindar dari dajjal agar selamat dari fitnah dajjal beberapa cara diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya inggih menika pertama maca donga setelah tahiyat akhir sebelum salam. Tasih imut nggih. Allahumma fil alamina innaka hamidum majid. Maca Allahumma inni a'udzubika min fitnati Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min adzabil qabri
wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma ya musabbital qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini manfaatnya kata pertama njaluk perlindungan supaya diselametno saking neraka. Nomor kali supaya diselametno saking siksa kubur. Nomor 3 nyuwun supaya diselametno saking dajjal. Terus nyuwun bawreksa dhateng Allah supaya diselametno saking ujian urip lan ujian mati. Sing terakhir Allahumma ya musabbital qulub tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang meneguhkan hati, teguhkanlah hati saya berjalan di atas agamamu. Sing nomor 7 sampai durung duwe amal soleh di istiqomahno terus ketekan saah. Napa saah niku? Dino kiamat. Nah, adha wa amar, terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kiamat iku sak pait-paite kejadian. Nah, wis kiamat impun entek ceritane donya. Wonten nggih, dados kula imutaken malih monggo kita ngugemi dawuhe Kanjeng Nabi, ayo mumpung cek diparingi kesempatan nambah amal soleh, monggo kita istiqomahaken. Kudu duwe amal soleh sing di istiqomahno. Mbuh niku salat tahajud nggih langkung-langkung utawa salat duha utawa majelis taklim ngeten iki. Lah misale kula kali panjenengan rutin dan menghadirkan hati, memang diniati aku pokoknya Rebo wis kudu ngaji. Nah, tak niati. Ternyata ana undur, ana tamu. Nah, budal ngaji ambek nrimo tamu, pentingan nrimo tamu. Sehingga tamu ini gak mulai-mulai. Wah wis jam 09.00 buyar. Akhirnya oleh ganjaran luru, ganjaran nrimo tamu, yo ganjaran ngaji. Ngoten nggih. Ikang betok kitab halaman 328. Wali hadhil ummah, atas sendiri paling dhuwur. Wali hadhil ummah babun mukhtassun yadkhuluna minhu duna sairil umam. Wali hadhil ummah, dan bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini babun mukhtassun, itu ada pintu mukhtasun yang dikhususkan. Yadkhuluna minhu, yang mana mereka memasuki surga, minhu, dari pintu yang dikhususkan tersebut, duna sairil umam, bukan pintu yang dimasuki oleh umat-umat yang lain. Masya Allah, ini satu keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benjing mlebu swarga mawon niku diliwatno lawang khusus sing didhewekno ora dileboni kalian umat-umat sing lintu. Yaqulul Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Imam Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dawuh, inna abwabal jannati hakada. Terus Sayyidina Ali, sesungguhnya pintu-pintu surga itu hakada, begini, ba'duha fauqa ba'din, sebagian pintu-pintu itu di atasnya ada pintu lagi. Jadi mboten koyok nang ngene donya nggih. Jadi pintu semakin nginggil berarti menandakan swargane luweh mulya, dhuwure maneh swargane luweh dhuwur maneh kedudukane. Jadi di atasnya pintu ada pintu lagi, di atasnya pintu ada pintu lagi. Summa qara'a, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu an maos dawuhipun Gusti Allah, hatta idza ja'uha futihat abwabuha, sehingga ketika mereka mendatangi surga, futihat abwabuha, pintu-pintu surga telah terbuka. Idahum indaha bi syajaratin,
tatkala mereka para penduduk surga indaha telah sampai di sisi pintu surga bisyajaratin, mereka menemukan satu pohon fi asliha, yang mana di bawah pohon, di akar pohon tersebut ainani, ada dua mata air, tajriyani, yang mengalir, fayashrabuna min ihdahuma, kemudian mereka meminum dari salah satu mata air tersebut. Fala tatruku fi butunihim qadan wala adan illa ramathu, maka setelah minum tidak tertinggal di dalam perut mereka kotoran-kotoran, tidak tertinggal dalam perut mereka penyakit-penyakit. Jadi boten koyok nang dunyo mari mangan penyakit kumat, boten. Nang ini swarga ora ono penyakit minggat pokoknya. Wa yaghtasiluna minal ukhra, dan mereka mandi minal ukhra, dari mata air yang satunya. Fatajri alaihim nadratun na'im, kemudian setelah mereka mandi maka berlangsunglah pada diri mereka nadratun na'im, kesenangan, kebahagiaan, keceriaan, pokoknya senang. Fala tash'atsu ru'usuhum, kemudian kepala-kepala mereka, rambut mereka tidak ada sedikit pun debu. Wala tataghayyaru absyaruhum, dan kulit-kulit mereka tidak akan pernah berubah ba'da hada, setelah minum air ini, abadan, selamanya. Tsumma qara'a, kemudian Sayyidina Ali mengucapkan atau membacakan firman Allah, tibtum fadkhuluha khalidin. Tibtum, berbahagialah kalian, fadkhuluha, dan masuklah kalian ke dalam surga, khalidin, selama-lamanya. Fayadkhulur rajulu wa huwa ya'rifu manzilahu, kemudian masuklah seseorang ke dalam surga, wa huwa ya'rifu manzilahu, dan dia setelah masuk ke dalam surga tahu tempatnya. Wa yatalaqqahumul wildanu, dan mereka disambut oleh anak-anak mereka yang sudah mendahului mereka masuk di dalam surga. Fayastabshiruna, kemudian mereka bergembira biru'yatihim, sebab dengan melihat anak-anak mereka, anak-anaknya gembira melihat bapaknya yang sama-sama masuk di surga, bapaknya pun senang gembira melihat anak-anaknya berada di surga. Kama yastabshirul ahlu bil hamim, sebagaimana gembiranya satu keluarga bil hamim, dengan sepenuh hati, dengan penuh kehangatan. Yaqdumu minal ghaib, yaqdumu minal ghaibah, yang mana muncul, tiba-tiba muncul anggota keluarga mereka minal ghaibati, dari sekian lama hilang. Masya Allah. Jadi reuni ketemu nanggene swarga, terpisah sekian lama. Jadi nang dunyo terakhir ketemu waktu dipundhut nyawanya mbek Allah Subhanahu wa taala. Terus mau nang barzakh ketemu nanggene ndi alam akhirat, hari kiamat, wis gak ketemu nanggene swarga. Ndah niyo senengi. Masya Allah. Jadi wong tuane mlebu swarga dipapak kalian anake. Fayantaliquna ila azwajihim, kemudian mereka pergi ila azwajihim, menuju istri-istri mereka. Ya, goleki. Jadi bapak takon, ibumu apa mlebu nang swarga? Iya Pak, ibuku nang swarga. Masya Allah, berkumpul satu keluarga, bapak, anak, ibu mlebu swarga kabeh. Allahumma ja'alna minhum, muga-muga kula kali panjenengan ditakdirno mlebu swarga sak keluarga kabeh. Amin, Allahumma amin. Fayukhbirunahum bimu'ayatihim, kemudian mereka mengabarkan kedatangan mereka. Fataqulu anta ra'aitahu, kemudian si istrinya bertanya kepada anak-anaknya, anta ra'aitahu, kamu benar-benar melihat bapakmu? Ngoten. Tenan ta bapak mlebu swarga? Iya Pak. Fataqum ilal bab, kemudian
si ibu niki ngadeg, si istri ini ngadeg nang tengah lawang nguasi faidkhulu ila baitihi, ternyata benar suaminya masuk surga, memasuki rumah di surga. Fayattaku ila saririhi, kemudian bersandar di atas dipan-dipan surga. Fayanduru ila asasi baitihi, kemudian yang di dalam surga ini melihat ila asasi baitihi, terhadap bangunan bawah rumahnya. Fa idza huwa qad usisa ala lu'lu'i, kemudian ketika dia melihat ternyata rumah yang di surga yang ditempati itu terbangun dari lu'lu', yaitu mutiara. Tsumma yanduru fi ahdor, kemudian lihat bahwa ada mutiara yang berwarna hijau, wa ahmar, mutiara berwarna merah, wa asfar, dan mutiara berwarna kuning. Tsumma yarfa'u ra'sahu, kemudian setelah melihat keadaan bawah, ia mengangkat kepalanya melihat ke atas, ila samaki baitih, ke langit-langit rumahnya. Falaula annahu khuliqalahu la iltama'a basaruhu. Terus Kanjeng Nabi tembriki, terus Sayyidina Ali tembriki, seandainya rumah itu tidak diciptakan bagi dia, la iltama'a basaruhu, niscaya penglihatannya buta sekaligus. Napa kok ngonten? Iki krana saking apike. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi hadana, yang telah menunjukkan kami lihada, pada surga ini. Wa ma kunna linahtadiya, dan tidaklah sekali-kali kami mendapatkan petunjuk laula an hadanallah, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan petunjuk kepada kami. Wa fi qouli subhanahu wa taala, dan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, jannati adnin mufattahatan lahumul abwab muttaqiina fiha yad'una fiha bifaqihatin katsiratin wa syarab. Jannati adnin, yaitu surga Aden, mufattahatan lahumul abwab, pintu-pintu surga Aden dibuka bagi mereka. Muttaqiina, mereka bersandar fiha, di atas ranjang-ranjangnya. Yad'una fiha bifaqihatin katsir wa syarab, dan mereka meminta bifaqihatin, buah-buahan katsiratin yang banyak, wa syarab, dan minuman-minuman surga. Maknan badi'un wa ra'i'un, maknanya adalah badi'un, sangat indah, wa ra'i'un, dan menawan. Wa huwa annahum idza dakhulul jannah lam tughlaq abwabuha alaihim bal tabqa mufattahatan kama hiya, bahwasannya mereka idza dakhalu al jannah, ketika masuk surga, lam tughlaq abwabuha, maka pintu-pintu surga tidak pernah ditutup, alaihim, bagi mereka, bal tabqa, bahkan selalu mufattahatan, dibuka, kama hiya, sebagaimana sedia kala, sebagaimana mereka memasuki surga pertama kali. Terus omah ten gene swarga niku mboten kaya omah ten gene donya. Lek omah nang swarga ora atik ditutup senajan to ana lawange. Itu menandakan bahwa rumah di surga itu penuh dengan keamanan. Berarti beda dengan rumah yang ada di dunia. Lek omah nang donya kita butuh untuk menutupnya. Mas yo gak ono maling kok ono kucing. duwe iwak kuwatir ilang ngoten. Jadi mesti ditutup, kuwatir ono sing ngleboni kan. Tapi kalau di surga bal tabqa mufattahatan kama hiya, selalu dibuka
Wa amannar, dan adapun neraka, fa idza dakhala ahluha, ketika penduduk neraka itu sudah masuk semuanya, ughliqat alaihim abwabuha, maka langsung ditutup pintunya rapat-rapat. Ini menandakan bahwa tempat itu tidak aman. Nah, tidak aman, ditutup langsung. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaha alaihim muqsadah, surat Al-Humazah ayat 8. Innaha, sesungguhnya api neraka, alaihim muqsadah, itu ditutup rapat-rapat bagi mereka penduduk surga. Ketika masuk neraka langsung agi-agi ditutup rapat-rapat, gak dikai kesempatan hawa njobo blas. Ai mutbaqatan mughlaqatan, terus menerus ditutup. Wa minhu sammal baba wasidan, dan dari itu dinamakanlah pintu neraka dengan nama wasid, wasidan, pintu wasid. Wahia muqsadah, dan pintu neraka itu tertutup rapat-rapat. Fi amadin mumaddadah, fi amadin, diikat pada tiang, mumaddadah, yang panjang. Qad ju'ilatil umdu mumsakatan lil abwab min khalfiha, jadi ada tiang panjang yang digawe ngancing pintu-pintu neraka, min khalfiha, dari balik pintu tersebut. Kal hajaril adim, seperti halnya batu yang besar, alladzi yuj'alu khalfal bab, yang diletakkan di belakang pintu, digawe ngancing. Qala Muqatil, yakni abwabu alaihi mutbaqah, yang dimaksud pintu-pintu neraka di sini adalah pintu neraka itu tertutup rapat. Fala yuftahu lahu babun, tidak ada satu pintu pun dari sekian pintu-pintu neraka yang dibuka. Wala yakhruju minha ghammun, dan tidak ada, wala yakhruju minha ghammun, dan sama sekali kesedihan di dalam neraka itu tidak keluar. Waliyadkhulu fiha rauhun akhirul abad, dan tidak diberi waktu istirahat sedikit pun akhirul abad, selama-lamanya. Ya Allah, hati penduduk neraka niku mboten dikai kesempatan istirahat belas, ora dikai ambaan belas, terus disiksa. Naudzubillahi min dzalik. Wa aidan fa inna fi taftil ababi law isyarata ila tasrifihim wa dhihabihim wa iyabihim, dan juga sesungguhnya di dalam penutupan atau pembukaan pintu-pintu surga itu sebagai isyarah ila tasrifihim, akan kebebasannya penduduk neraka, wa dhihabihim wa iyabihim, pulang pergi bebas. Jadi kepingin nang swarga kono, kepingin nang swarga gini, niki bebas pulang dan pergi aja. Wa tubawwihi wa tabawwihim, dan mereka menempati minal jannati, dari surga, haitsu sa'u, kapanpun mereka mau. Jadi manggon nang neraka kene, terus sambang nang ngene koncone, sambang nang dulure, niku bebas. Wa dukhulil malaikati alaihim, dan masuknya para malaikat alaihim, kepada mereka penduduk surga, fi kulli waqtin, pada setiap waktu, bituhafi, dengan membawa hadiah-hadiah, dengan membawa persembahan-persembahan, wal altaf, dan penuh dengan kasih sayang. Setiap waktu ono malaikat sing ngekei hadiah, setiap waktu wonten malaikat sing ngekei persembahan. Wa dukhuli ma yasurrum alaihim fi kulli waqtin, dan masuknya segala sesuatu yang disenangi oleh penduduk surga, fi kulli waqtin, dalam setiap waktunya. Bos pokoknya tempat sing nikmat, sing enak, ora ono tandingane. Wa aidan isyaratan ila anna daru amnin, dan juga terbukanya pintu-pintu surga itu menandakan bahwa, mengisyarahkan bahwa sesungguhnya surga itu adalah daru amnin, tempat yang aman. La yahtajuna fiha ila ghalaqil abwab, tidak butuh untuk menutup pintu, kama kanu yahtajuna ila dzalika fid dunya, sebagaimana penduduk dunia mereka butuh untuk menutup
pintu. Nek nang donya butuh menutup pintu. Itu kebutuhan untuk menjaga keamanan. Nah, tetapi kalau di surga wis ora atik nutup-nutupan. Qala fihi, dikatakan lama kana darajatu ba'di fawqa ba'din. Tatkala adanya derajat surga itu satu sama lain berbeda. Nanti swarga niku beda-beda nggih. Sebagaimana pengajian Rabu kemarin dikisahkan bahwa ada seorang kiai dan santrinya. Di dunia kedudukan kiai lebih tinggi daripada santrinya, tapi ternyata di surga, loh kiai ini weruh, loh itu santriku, lah kok swargane luwih dhuwur teko aku. Matur nang Gusti Allah, ya Allah niku santriku lho ya Allah, riyen niku murid kula, kedudukane dukuran kula, lah kok nang swarga kene kok kula kalah dhuwur. Dijawab kalian Allah, awakmu garo ibadah santrimu luweh nemen timbang awakmu, zikire luweh akeh, ngideke nang aku luweh akeh. Tapi tidak ada rasa kecewa kan. Jadi pengajian kemana gitu, tidak ada rasa kecewa di dalam surga. Jadi dimasukkan rasa ridho. Semua manusia dimasuki rasa ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan berbeda-beda, dan surga paling tertinggi adalah surga Firdaus, yaitu surga yang ditempati oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane kalian Kanjeng Nabi wis lek ndonga njauh swarga ojo tanggung-tanggung, njauh swarga Firdaus. Itu adalah anjuran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanat abwabu wa kadalik. Kalau derajat surga itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Kanat abwabu wa kadalik, demikian halnya pintunya. Jadi pintunya surga itu juga beda-beda. Kalau surganya tinggi, maka lebih luas. Wa babul jannatil 'aliyya fawqal jannati allati tahtaha. Dan pintu surga yang tinggi, surga sing dhuwur derajate, fauqal jannah allati tahtaha, ya maka pintunya pun lebih tinggi daripada surga yang lebih rendah. Wa kullama 'alatil jannah ittasa'at, dan semakin tinggi itu surga kedudukannya, ittasa'at, maka semakin luas surga tersebut. Nanti swargane dhuwur mulya. Jadi swarga Firdaus misalnya dia dapatkan swarga Firdaus, maka paling luas swarga itu. Fa'aliyuha awsa'u mimma dunahu, maka tingginya surga awsa'u mimma dunahu, itu lebih luas daripada surga-surga yang di bawahnya. Wasa'atul babi bihasabi wusi'al, wasa'atul bab bihasabi wus'il jannah, dan luasnya pintu surga diukur menurut luasnya surga. Jadi lek swargane niku dhuwur berarti lawange yo gede, lawange yo luas. Jadi nek gambaran, jadi yang kita baca dari kitab ini tadi, lawang swarga niku ternyata sing paling nisor cilik, sing dhuwure maneh luwih gedhe maneh. Luwih dhuwure dadi lawang nang isor. Niki swarga sing paling cilik. Nang dhuwure ana swarga sing gedhe, luwange ya luwih gedhe. Dhuwure maneh ngoten, ana swarga sing luwih gedhe maneh, lawange luwih amba. Nah, dan begitu seterusnya. Wala'alla hadza wajhul khilaf alladhi ja'a fi masafati ma baina masra'il bab fa inna abwabaha ba'du a'la min ba'din. Mungkin ini wajhul khilaf yang menjadikan dasar alladzi ja'a fi masafati ma baina masra'il bab. Mungkin ini yang menjadi dasar perbedaan luasnya jarak antara dua pintu surga. Fa inna abwaaba ba'du a'la min ba'din. Karena sesungguhnya pintu-pintu surga sebagiannya itu lebih
luas dan lebih tinggi daripada sebagian yang lain. Waqad tahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an sifati dukhuli al-jannata faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sifat masuknya penduduk surga ke dalam surga. Sabda Nabi, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, innahum idza kharaju min kuburihim ustuqbilu binuqin baidin. Terus Kanjeng Nabi, sesungguhnya mereka orang-orang yang ditakdirkan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala, idza kharaju min kuburihim, ketika mereka keluar dari kuburan mereka, ustuqbilu, mereka disambut binuqin baidin, dengan onta merah, laha ajnihatun, yang mana onta itu mempunyai sayap, alaiha rihalud dahab, di atas onta yang punya sayap itu ada rihalud dahab, yaitu pelana yang terbuat dari emas. Surukuni alihim nurun, surukuni alihim, suruk niku tali, surukuni alim, tali sandal mereka, nurun, terbuat dari cahaya, ya tala'lau, yang bersinar terang. Kullu khutwatin minha, tiap-tiap langkah daripada onta yang punya sayap, yang ditumpai oleh penduduk surga ketika keluar dari kuburan mereka, mislu maddil basor, itu secepat satu langkahnya sejauh muddul basor, yaitu satu pandangan. Nanti pandangan yang kita kan kira 100 kilo ya, itu sekali langkah. Wa yantahuna ila babil jannah, kemudian mereka berhenti ila babil jannah, di pintu surga. Berhenti di nanggane pintu surga. Faida halqatun min yaqutatin hamra, maka setelah berada di depan pintu surga, tiba-tiba diberi kalung min yaqutah, yaitu dari permata, hamra, yang berwarna merah, ala safa'id dahab, yang dilapisi emas. Wa idza syajaratun ala babil jannah, dan tiba-tiba dia menemukan satu pohon ala babil jannah, yang berada di samping pintu surga, yamba'u min asliha ainani, yang mengalirkan dua mata air. Faida syaribu min ahadihima, maka tatkala mereka minum dari salah satu mata air yang keluar dari bawah pohon tersebut, jarot fi wujuhihim binadratin naim, maka wajah mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan keceriaan. Niki durung mlebu swarga nggih, niki tasik di depan pintu surga. Wa idza tawaddau minal ukhra, dan tatkala mereka wudu dari mata air yang satunya, lam tash'ash ash'aruhum abadan, maka rambut-rambut mereka pun tidak pernah kusut selama-lamanya. Fayadribunal halqah bisafihah, kemudian kalung yang dipakaikan tersebut itu dilapisi dengan emas. Falau sami'ta taninal halqa ya Ali, terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu mendengar dengungan kalung yang dipakaikan oleh penduduk surga itu tadi, yang terbuat dari yakut merah, fayabaluhu kulla haura, maka suara itu sampai pada semua bidadari yang ada di dalam surga. Anna zaujaha qad aqbala, bahwa sesungguhnya suami-suami mereka itu akan datang. Fatastakhifuhal ajlah, maka mereka pun dengan segera, dengan cepat disambut. Fatab'atsu qayyimaha, kemudian pembantu-pembantu bidadari tersebut itu menyambutnya, khadimah wal qa'ima bi amriha, fayaftahu lahul bab, kemudian pintu-pintu itu dibuka. Falaula anna Allah azza wa jalla arrafau nafsah la kharalau sajidan, terus Gusti Allah seandainya
Orang yang masuk surga pertama kali itu tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang membukakan pintu itu adalah khodimnya. Napa khodim niku? Pembantunya. La kharra lau sajidan, niscaya ia tersungkur sujud. Lalu wonten dikira pangeran. Jadi saking apike pembantu, jadi pembantu dunya mek pembantu nang ngene swarga siji nggih. Jadi pembantu nang swarga niku dan mriki disebutaken mimma yara minan nuri wal baha. Buka lawang omah swarga terus teko jero ana sing bukakno. Guanteng apik pokoke wis saking apike sampai disifati mbek Kanjeng Nabi, seandainya penduduk surga yang pertama kali masuk ke rumah surga itu tidak dikasih tahu oleh Allah kalau yang membukakan itu adalah seorang pembantu yang setia membantunya, niscaya dia akan sujud kepada di depan orang itu saking apike saking hebate. Mimma yara minan nuri wal baha, penuh dengan cahaya. Dadi ndelok terindah terpikat niki pembantune. Masyaallah. Ngoten mawon jam 09.00 nggih. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.